Hey, what's up, John, balik lagi channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada untuk kalian semua, seluruh pecinta paralel negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik, selalu berikan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai, dan selalu diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Nah, John, semalam kalian tahu ya kan, Genoa kita prediksi yang semalam nih, Genoa kita dapat ya kan, karena aku semalam menahan seperempat ya kan, John. Jadi di sini aku dapat Genoa, terus aku semalam Milan itu under aku dan skornya 1-0 kita dapat. Terus di Arsenal kita ngepur 3/4 dan itu dapat, dan Villarreal juga kita over 2/4 dan kita dapat. Yang merusak bill semalam itu adalah Chelsea, John, karena di situ kita purnya hancur dan overnya juga hancur, John. Jadi L1 juga, aduh. Tapi tetap semangat untuk kalian semua, dan mungkin kalau kalian ada yang nggak ngambil Chelsea atau dan bisa ngeracik, mungkin kalian JP. Jadi tetap selamat untuk orang-orang yang JP semalam ya kan, John. Entah itu dariku atau entah itu dari feeling sendiri pribadi atau dari prediksi-prediksi lainnya. Jadi tetap semangat dan selamat untuk orang-orang yang JP di seluruh muka bumi nih kan, John. Dan malam ini, John, kita bakal memprediksikan 5 tim yang bakalan kuprediksikan, dan satu diantaranya itu ada main di tengah di jam 23.30. Yang pertama ada Juventus melawan Sassuolo, yang kedua Rayo Vallecano melawan Barcelona, yang ketiga ada Empoli melawan Inter, dan yang keempat ada West Ham melawan Manchester City, dan yang kelima ada Real Madrid melawan Osasuna, John. Nah, ini 5 tim ini bakal memprediksikan, tapi sebelumnya jangan lupa kalian subrek, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Dan satu hal lagi, John, jangan lupa kalian share ke grup WhatsApp keluarga kalian, sama kalian bunyikan kelentang ya kan, John. Dan kalau kalian mau tahu info single bed, nanti aku letak link grup Telegramku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau link Telegram aku letak di kolom komentar. Tapi kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti aku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi ya kan, John. Jadi simak dan saksikan apa yang harus kusampaikan ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan hasil yang memuaskan. Dan sediakan dulu kopi, rokok, sama senyum kalian. Aku kopi ada, rokok ada, senyum selalu ya. Kita langsung ke tim yang pertama ya, John. Kalau kalian udah tune kali, udah siap kali ya kan, John. Kita langsung ke Juventus melawan Sassuolo, John. Nah, di pertandingan kali, John, Juventus kemarin tuh terakhir kali pertemuan tuh imbang melawan Inter, John. Dan di sini, John, line up yang bakal turunkan itu ada Federico Chiesa sama Dybala ya kan, John. Aku rasa pertandingan kali ini Juventus bakalan memimpin ya kan, John, karena dia ada peringkat 6 dengan 15 poin. Poinnya sama dengan Atalanta, dan aku rasa dia akan mengincar poinnya sama, aku rasa sama Inter nih, ntar lagi ya kan. Dan di sini, John, 5 pertandingan terakhir dari kedua tim itu, Sassuolo itu hanya mampu menahan imbang sebanyak 2 kali, dan 3 kali diantaranya Juventus selalu menang. Untuk Juventus sendiri, John, 5 pertandingan terakhir itu dia menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang ya kan, John. Dan di beberapa pertandingan sebelumnya dia itu selalu menciptakan gol 1-1 ya kan, John. Dan dia jumpa itu kemarin tuh golnya 1-1 itu karena lawannya berat-berat ya kan, John. Juventus kemarin lawan Chelsea menang 1-0, melawan di Derby Turin dia menang 1-0, melawan Roma dia menang 1-0, dan di Champion juga melawan Zenit dia menang 1-0 ya, John. Sassuolo sendiri, John, 5 pertandingan terakhir dia tuh menang sebanyak 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali kalah, John. Untuk sumber kita satu lagi di sini, John, kita bisa lihat di sini ya kan, John, ada Benedeschi yang tidak akan bermain dan Ken tidak akan bermain, John. Jadi di sini bisa dibilang Chiesa ini bakalan menjadi starter, mungkin dari awal atau mungkin dia akan menggantikan Morata di menit-menit akhirnya ya kan, John. Di tim tuan rumah, Juventus selalu menang sebanyak 3 kali dan 1 kali imbang, 1 kali kalah melawan Empoli ya kan, John. Dan di Sassuolo sendiri pertandingan tandangnya, John, dia itu hanya mampu menang 1 kali, sisanya dia selalu kalah dan imbang ya kan, John. Jadi untuk prediksi kursin, John, kalian bisa lihat intensitas gol Sassuolo di pertandingan tandang ya kan, John. Jadi sini aku lebih berani main di over. Dan di sini aku berani ambil win. Untuk sementara aku berani ambil win kayak Chelsea semalam ya, John. Tapi di sini aku punya feeling aku berani ngepur 1 ataupun 1/4, John. Tapi untuk saat ini aku belum terlalu fokus di handicapnya, karena aku masih berani main di over 2/3/4. Dan kalau kalian mau main lebih aman lagi, ambil winnya. Kalau main handicap nanti kita lihat nanti malam ya, John, ada perubahan odds atau enggak ya kan, John. Jadi di sini aku lebih berani ngasih over 2/3/4, dan sini aku lebih berani menyarankan kalian ambil win untuk main amannya. Itu prediksiku untuk Juventus melawan Sassuolo, dan kita akan terbang ke timku. Ada Barcelona melawan Vallecano. Banyak hal yang udah benci sama Barca nih, betul.
Iya baik, Alien benci sama Barca nih. Aku nggak tahu otak ayah Kuman nih kayak mana kan. Udah pemain apa semua dipakai di sini kan. Pemain Belanda ada yang Memphis Depay, Frank De Jong, ada Luke De Jong. Aduh, tapi nggak ngerti lah ya kan. Nah di pertandingan sebelumnya 5 pertandingan terakhir Vallecano ini selalu kalah ya kan John. Jadi 5 pertandingan terakhir Barca itu selalu menang dengan skor-skor yang lumayan besar. Terakhir kali Copa del Rey itu Barca itu menang dengan skor 2-1 ya kan John. Dan 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali, 3 kali menang di 5 pertandingan terakhir Vallecano. Dan Barca sendiri 5 pertandingan terakhir buruk ya kan John. Karena di sini hanya mampu menang 2 kali, sisanya kalah ya kan John. Untuk sumber kita satu lagi sih John, di sini ada beberapa pemain pasti untuk bermain. Ada Ansu Fati yang cedera kata ya. Kita nggak tahu cedera, masih pertanyaan. De Jong juga cedera. Ini masih pertanyaan kan John. Sisanya cedera ya kan John. Pasti kan tidak bermain. Kayak Pedri, Wague, Braithwaite, Araujo dan De Jong. Oh Frankie De Jong cedera John. Jadi nggak bisa main dia. Aduh, kacau kita nih. Nah sebagai tim tandang nih, Barcelona itu tidak pernah mengalami kemenangan di 5 pertandingan terakhir ya. Dia imbang 2 kali, 3 kali kalah ya kan John. Dengan hanya menciptakan sebanyak 2 gol ya kan John. Jadi bisa dibilang tumpulnya bukan main. Vallecano sendiri kalian bisa lihat ya kan John, selalu menang. Nah tapi di saat ini John, Barca itu yang ngeper Vallecano John dengan purpurnya lumayan dari setengah sampai 1 ya kan John. Dan di sini aku sebagai pencinta Barca ya kan John, kalau kalian nggak sepiling sama aku, kalau kalian mau nahan Vallecano silakan nahan. Tapi untuk saat ini aku di sini lebih berani main di ngepur 3/4. Kenapa? Karena aku rasa Koeman akan salah kalau dia tidak memainkan Aguero dari awal ya kan John. Karena Aguero adalah orang yang berpengalaman dan bisa menciptakan gol peluang-peluang ya kan John. Sedangkan Memphis Depay dari sisi kiri bisa menciptakan peluang untuk Aguero menciptakan gol. Jadi aku rasa di sini aku berani ngasih Barca Vallecano 3/4 dan di sini aku berani over 2,5 karena prediksi skorku di sini Barca bakal menang dengan skor 3-0 atau mungkin 2-1 John. Itu prediksiku untuk Barcelona melawan Vallecano dan kita akan terbang ke Empoli melawan Inter. Nah di pertandingan kali ini John, Empoli itu adalah tim yang cukup kuat ya kan John. Tapi dia belum pernah pelatih belum pernah menang melawan Simone Inzaghi ya kan John. Dan untuk di sini John, di klasemen Inter ada peringkat 3 dengan 18 poin dan Empoli ada peringkat 9 dengan 12 poin. Sedangkan Empoli 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali dan 3 kali menang. Inter sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu hanya mampu menang sebanyak 2 kali imbang dan 1 kali kalah ya kan John. Dari head to headnya ya kan, Inter nih memenang sebanyak 5 kali dalam 5 pertandingan terakhir, tapi dengan skor-skor yang kecil. Dan di sini John, untuk sumber kita satu lagi di sini ada 3 pemain pasti untuk bermain dari Empoli dan 1 dari Inter ya kan John. Vidal masih sakit, masih percaya bisa main atau enggak, tapi sebagai tuan rumah Empoli ini selalu kalah ya kan John. Di 4 pertandingan terakhir ya 1 kali menang ya kan John. Tapi dengan intensitas gol yang menciptakan peluang dan gol yang banyak. Inter sendiri 5 pertandingan terakhir dari tim pertandingan tandangnya dia hanya mampu menang 2 kali, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Jadi John, untuk prediksi gue di sini John, aku di sini berani nahan Empoli 1,5 dan di sini aku lebih berani main di under 3,5 John. Karena feeling gue skornya bisa jadi 2-1 dimenangkan oleh Inter atau mungkin 1-1 draw ya kan John. Itu prediksiku untuk Empoli melawan Inter dan kita akan ke EFL Cup. Ada West Ham melawan Manchester City John. Di pertandingan terakhir ya West Ham ini mampu menahan City dengan skor 1-1 ya kan John. Dan di sini West Ham itu 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 4 kali, 1 kali kalah ya kan John. Dan City 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Untuk sumber kita satu lagi sini John, dari City ada pemain tidak akan bermain kayak Sterling itu masih pertanyaan bisa main atau enggak, dan 3 masih pertanyaan bisa 3 dipastikan tidak bermain. Sedangkan dari West Ham hanya 1 pemain yang pasti tidak bermain dan 1 lagi masih dipertanyakan John. Bagi tuan rumah West Ham ini hanya mampu menang sebanyak 3 kali dan 2 kali kalah. Sedangkan City di pertandingan tandangnya dia hanya kalah 1 kali melawan PSG, 1 kali imbang melawan Liverpool dan sisanya selalu menang dengan skor-skor yang lumayan. Jadi untuk prediksi Usin John, banyak yang feelingku ya, karena pura besar banyak yang nahan West Ham. Nah sayangnya ini agak-agak ragu aku. Karena apa? Karena sebagai tuan rumah ya, sebagai West Ham sebagai tuan rumah dipur sama City dengan pur yang lumayan besar. Kalau misalnya purnya naik bisa jadi pastikan City akan keluar ya kan John sebagai pemenang, atau misalnya turun itu agak-agak berbahaya ya kan John. Jadi sini aku berani ngasih pur 1 dan di sini aku berani over 2,3/4 untuk prediksiku. Untuk prediksiku di West Ham lawan City. Dan untuk prediksi skorku
City ini bakal menang dengan skor 3-1 atau mungkin 3-0 Jon. Jadi di sini aku lebih berani main di over 2/3 dan di sini handicapnya aku berani ngambil per 1 untuk West Ham Jon. Itu prediksiku untuk West Ham melawan City dan kita akan terbang ke Madrid melawan Osasuna Jon. Di pertandingan kali ini Jon, Madrid itu tim yang lumayan yang baru menangan melawan Barcelona dan di sini kita bisa lihat klasemen. Madrid ada di peringkat 2 dengan 20 poin, dengan Osasuna ada peringkat 6 dengan 18 poin Jon. Barcelona ada peringkat berapa? Dan 5 pertandingan terakhir Jon, Real Madrid ini menang sebanyak 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Dan Osasuna 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang Jon. Jadi Osasuna ini cukup kuat ya kan Jon. Dalam 5 pertandingan terakhir Real Madrid ini hanya mampu menang sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini Jon, ada 3 pemain pasti yang bermain dari Real Madrid kayak Ceballos, Jovic dan Valverde kan. 2 masih pertandingan kayak Bale sama Isco. Dan dari Osasuna 2 pemain pasti yang tidak bermain. Dan untuk pertandingan tandang tuan rumah Madrid ini masih kewalahan Jon. Dia hanya mampu kalah menang sebanyak 2 kali, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Dan Osasuna pertandingan tandangnya cukup bagus ya kan Jon, selalu mendapatkan rapor hijau dan 1 kali imbang. Jadi prediksiku di sini aku lebih berani main ditahan Osasuna 1/3 dan di sini aku lebih berani main di under 3/4. Karena prediksi skorku Osasuna ini bakalan bisa menahan imbang Real Madrid dengan skor 1 sama atau mungkin Real Madrid bisa menang dengan skor 2-1 Jon. Jadi di sini aku tekankan sekali lagi, aku di sini lebih berani main tahan 1/3 dan di sini aku berani under 3/4 Jon. Itu prediksiku untuk Real Madrid melawan Osasuna dan itu adalah tim terakhir yang prediksian hari ini Jon. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa mendapatkan kemenangan untuk kita semua, semoga bisa memberikan semangat dan power untuk kita menghadapi pertandingan besoknya ya kan Jon. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau terlalu cepat aku menyampaikan sesuatu. Semoga kalian paham dan bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian subrek, like dan komen, dan kalau kalian jangan lupa juga kalian share ke grup WhatsApp keluarga kalian atau bunyikan lonceng kelentang ya kan Jon. Apresiasi penuh untuk kalian yang selalu support-ku. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Kalau kalian mau gabung grup WhatsApp, nanti ku taruh nomor WhatsApp kolom komentar atau deskripsi ya kan. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak link grup Telegram kolom komentar. Jadi terima kasih banyak. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Salam pada tempur.